Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hal yang berlebihan akan mendatangkan dampak yang buruk. Hal ini juga berlaku dalam ibadah. Islam tidak pernah membuat penganutnya kesusahan dalam menjalankan ibadah. Kita dilarang berlebihan dalam beribadah. Mengapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berlebihan dalam beribadah. Bagaimana bentuk ibadah yang berlebihan? Berlebihan dalam beribadah dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai segala Wasallam. Sesungguhnya Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang Al-Haula'ah binti Tu'aid bin Habib bin Asad bin Abdul Uzzah ketika ia melewatinya. Sementara di sisinya ada Rasulullah. Aisyah pun berkata, perempuan ini adalah Al-Haula binti Tu'aid. Orang-orang menganggap bahwa ia tak pernah tidur malam. Maka Rasulullah bersabda, benarkah ia tidak tidur malam? Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Karena demi Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai hal ini, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bosan dan berhenti untuk memberikan pahala atas ibadah yang kita lakukan. Secara umum, manusia yang cepat bosan kemudian berpaling agar tidak mudah bosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menganjurkan untuk melakukan ibadah sesuai kemampuan, tapi harus secara terus-menerus. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai ibadah yang dilakukan secara istiqamah. Rasulullah mencela umatnya yang berlebihan dan menyiksa dirinya sendiri dalam beribadah. Hal ini sesuai hadis. Janganlah kamu memberat-beratkan dirimu sendiri, sehingga Allah Azza wa Jalla akan memberatkan dirimu. Sesungguhnya satu kaum telah memberatkan diri mereka, lalu Allah Azza wa Jalla memberatkan mereka. Sisa-sisa mereka masih dapat kamu saksikan dalam biara-biara dan rumah-rumah peribadatan. Mereka mengada-ngadakan kerahiban, padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Seperti apakah ibadah yang berlebihan itu? Ibadah yang dianggap berlebihan adalah sholat malam dalam keadaan mengantuk. Hal ini sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang kantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu, mungkin aku bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, hadis tersebut memberikan hikmah bahwa dalam beribadah kita harus khusyuk. Yang kedua adalah memanjangkan bacaan dalam sholat. Hal ini bisa membuat jamaah lari. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Mu'az bin Jabal al-Ansyari pernah memimpin sholat Isya. Ia pun memperpanjang bacaannya. Lantas ada seseorang di antara kami yang sengaja keluar dari jamaah. Ia pun sholat sendirian. Mu'az pun diberitahu tentang keadaan orang tersebut. Mu'az pun menyebutnya sebagai seorang munafik. Orang itu pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan pada beliau apa yang dikatakan oleh Mu'az padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menasihati Mu'az, apakah engkau ingin membuat orang lari dari agama, wahai Mu'az? Jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surah Asy-Syams, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Ala, atau Al-Lail. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat sesuatu sesuai dengan porsinya. Maka kita tidak usah berlebihan dalam memberikan hak kepada sesuatu.
sehingga mengabaikan yang lain. Hal ini telah dikabarkan dalam firman-Nya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77. Orang-orang yang berlebihan juga dianggap sebagai orang yang melampaui batas. Orang-orang itulah yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 87. Bagaimana cara Nabi memperingatkan orang yang berlebihan? Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah melihat ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi SAW. Anas bin Malik menangkap isi pembicaraan ketiganya dengan istri-istri Nabi SAW. Mereka penasaran mengenai ibadah Rasulullah SAW. Kemudian istri-istri Nabi SAW pun menceritakan betapa giatnya Rasulullah SAW dalam hal ibadah. Mendengar hal itu, mereka bertiga merasa ibadah yang mereka lakukan selama ini tidak ada apa-apanya. Mereka pun bertekad untuk memperbaiki ibadah masing-masing. Salah satu di antara mereka berkata, "Aku akan sholat malam selamanya." Kemudian orang kedua berkata, "Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka." Orang ketiga pun berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya." Ketiganya kemudian diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ketiganya ditegur. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian. Tapi aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, serta menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga orang tersebut sebenarnya memiliki niat yang tentu saja baik. Ketiganya ingin menjadi lebih baik dalam hal ibadah. Namun bagi Rasulullah SAW, janji ketiganya bermasalah. Sholat malam dan puasa tentu saja mengandung kebaikan. Namun ketika berlebihan, itu menjadi buruk. Kemudian, menghindari perempuan juga menjadi masalah. Sebab Rasulullah SAW mencontohkan menikah dan itu adalah sunnah. Dalam hal ibadah, Rasulullah SAW menyuruh kita melakukan perintah agama semampunya. Hal ini bisa kita lihat pada cara pengerjaan sholat. Sholat wajib kita lakukan, tapi pada batas semampunya. Mampu berdiri maka dengan berdiri, mampu duduk dengan duduk, dan seterusnya. Berbeda dengan larangan, umatnya diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang secara total. Dalam banyak ayat dan hadis, tidak pernah disebutkan perintah melakukan ibadah yang memberatkan. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, supaya engkau menjadi susah. Al-Quran, Surah Toha, ayat 2. Sahabat beriman, semua manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh untuk beribadah di luar batas kemampuan. Kalau kalian pernahkah melakukan ibadah secara berlebihan? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.